Pasca pembongkaran bagian ruko yang mencaplok bahu jalan di Pluit, Jakarta Utara, pemirsa kita hadirkan informasinya. Riang Prasetya, Ketua RT yang memprotes ruko yang mencaplok bahu jalan dan jalur dari NASA tersebut meminta perlindungan kepada pihak kepolisian. Pasca pembongkaran, sejumlah karyawan dan pemilik ruko di Jalan Niaga Blok Z4 Utara, Pluit, Jakarta Utara menggeruduk kantor Ketua RT 11 RW 3 Pluit, Riang Prasetya. Aksi puluhan karyawan ruko tersebut sebagai bentuk protes setelah ruko tempatnya bekerja dibongkar oleh Satpol PP. Bahkan pemirsa, kabarnya Ketua RT Riang Prasetya kerap didatangi orang tak dikenal yang mengintimidasi dirinya pasca protesnya terhadap pemilik ruko yang viral di media sosial. Jangan atur wilayah suka-suka lu lah. Jangan serakah, Pak. Indonesia punya negara, Pak. Yang serakah siapa gua apa gua? Indonesia punya negara. Negara kalau tahu negara punya hukum. Ya, Gak bisa seenaknya. udah seenaknya. Lu jadi apa seenaknya? Sertifikatnya mana? IMB-nya mana? Suka-suka ke kapal musik. Ya, dan untuk mengetahui informasi terbaru mengenai hal ini, kami ajak Anda bergabung bersama dengan Ketua RT 11 RW 3, yakni Bapak Riang Prasetyo. Selamat siang, Pak Riang. Ya, selamat siang Mbak Vena, Mbak Ken, selamat siang. Ya, baik. Pak, ini informasi terakhir pada saat pembongkaran dilakukan di ruko Z4 dan juga Z8, kabarnya banyak warga yang kemudian menggeruduk tempat Anda, Pak. Apakah sudah mendapatkan informasi mengenai hal ini? Ya, jadi perlu saya sampaikan dulu ya Mbak Vena, Mbak Ken. Jadi pada saat demo tanggal 24 atau 25 itu saya juga nggak ada di tempat. Karena saya kan juga seorang pekerja, kebetulan saya lagi melakukan pekerjaan saya. Jadi saya dapat berita itu juga dari karyawan ya. Baik saya juga dapat berita dari telepon rekan-rekan. Jadi perlu saya sampaikan, saya nggak paham sekali ya terkait dengan apa yang mereka sampaikan di dalam demo itu. Karena kalau saya lihat dari rekaman video itu tidak ada satupun itu warga saya. Saya pastikan itu. Dan saya juga tidak paham mengapa mereka membawa-bawa nama UMKM. Padahal UMKM itu kan harusnya dalam binaan pihak Kecamatan Penjaringan. Kan begitu ya Mbak ya. Tapi kalau mereka mengatasnamakan UMKM tapi mereka berdiri di berdiri di saluran air, memakan bahu jalan, saya rasa kan mereka harus paham gitu loh. Jadi jangan membawa nama-nama UMKM kalau mereka sendiri melakukan pelanggaran. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kami lakukan itu kan sebenarnya terutama saya lah ya. Saya kan concern dengan lingkungan saya. Yang saya perhatikan ini adalah terkait dengan pelanggaran bangunan di saluran air dan bahu jalan. Kan begitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan UMKM. Saya juga agak bingung kenapa mesti diarah-arahkan kepada UMKM. Jadi saya merasa bahwa ada oknum-oknum tertentu yang mengarahkan ini seakan-akan saya merusak nafkah daripada UMKM. Tidak ada UMKM di situ dan dalam penertiban ini kan jelas penertiban adalah yang di mana ada bangunan di area prasarana umum, saluran air dan bahu jalan. Kan petugas juga tidak membongkar usahanya, tidak membongkar gedungnya, seperti itu. Nah, kok bisa diarah-arahkan kepada UMKM? Aneh gitu kan. Oke, Pak, tapi dengan adanya aksi demo-demo semacam ini yang pesertanya bahkan juga tidak dikenali oleh Pak Riang, adakah juga bentuk intimidasi lain yang dirasakan oleh Pak Riang? Ya, jadi begini, kalau buat saya ya, saya selalu melakukan sesuatu atas dasar kebenaran. Saya menindak sesuatu atas dasar pelanggaran. Kalau misalnya ada orang nggak suka, ya pasti orang itu orang yang melanggar. Kan seperti itu. Kalau misalnya mereka tidak suka terhadap apa yang saya tindak, ya jangan melanggar. Seperti itu. Oke. Ada bentuk intimidasi lain tidak Pak yang dirasakan? Ya selama ini masih belum lah Mbak. Maksudnya secara fisik langsung tidak. Cuman kan ada beberapa yang mereka ya mungkin telepon yang saya tidak kenal, tapi saya tidak tanggapi lah karena saya pikir ini adalah bagian dari tugas saya. Asal mereka ketahui bahwa yang saya perjuangkan ini kan bukan untuk saya pribadi, ini kan kepentingan lingkungan. Dan yang ditertibkan oleh pemerintah itu kan bukan tempat usahanya, itu loh. Tapi kan saluran air dan bahu jalan.
Saya juga bingung kenapa mesti kok diserempet-serempetin atau diarahkan kepada UMKM. Mereka coba tanya satu persatu. Di mana mereka berdiri? Itu kan etalase yang berdiri di atas saluran air, berdiri di bahu jalan. Kan seperti itu. Kalau memang mengatasnamakan UMKM, apakah Anda terdaftar di dalam anggota UMKM Kecamatan Penjaringan? Apakah Anda berusaha di tempat yang benar? Oke. Di tempat yang memang sudah selayaknya? Ya. Anda berjualan itu di saluran air, di bahu jalan. Anda melanggar, kok demo? Seperti itu. Oke, Pak Riang mungkin pernah merasakan adanya intimidasi ataupun teror yang dialami oleh Pak Riang dalam bentuk didatangi oleh orang tak dikenal ataupun telepon lainnya. Ada nggak Pak hal itu terjadi? Jadi begini Mbak, saya sebagai warga negara Indonesia, saya memiliki hak untuk dilindungi oleh Kepolisian Republik Indonesia. Baik saya minta maupun saya tidak minta. Dan pihak Kepolisian Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negara Republik Indonesia atas keselamatan jiwa dan kehidupannya. Jadi tidak ada masalah permintaan atau tidak diminta. Menurut saya perjuangan saya adalah untuk kebenaran. Ya. Saya menindak itu karena ada pelanggaran. Oke. Dan yang saya tindak itu adalah kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Jadi saya nggak peduli Mbak terhadap intimidasi, kalaupun ada. Tapi sejauh ini adakah Pak merasa diteror seperti itu yang mulai mengganggu kenyamanan Pak Riang? Secara fisik tidak ada Mbak, tapi di hal-hal lain ada. Cuma saya tidak tanggapi. Seperti apa Pak? Ya telepon yang tidak saya kenal misalnya. Ada yang nelpon nomor yang tidak dikenal gitu Pak. Berapa kali Bapak mengalami hal tersebut? Ya saya nggak hitung lah Mbak, tapi saya nggak tanggapi. Saya biasanya kalau nggak saya kenal saya nggak angkat Mbak. Kan ada telepon yang saya save nomor-nomornya, nama-namanya. Di luar dari nomor yang saya save saya nggak angkat Mbak. Oke, tidak dikenali nomor-nomornya, tapi adakah juga Pak teror dirasakan dari aparat mungkin? Oh belum, nggak ada sama sekali. Tidak ada. Secara fisik nggak ada. Dari apapun apalagi mengatasnamakan aparat. Nggak ada sama sekali. Toh mereka kan pasti tahu bahwa yang saya perjuangkan ini kan prasarana umum. Ya kan yang itu yang memang adalah lahan negara. Masa aparat menekan saya ya nggak mungkin lah. Atau mempressure saya melakukan tindakan intimidasi. Nggak mungkin Mbak. Apalagi sekarang mereka semua hampir seluruh Indonesia tahu ini. Apa yang saya perjuangkan itu sejak tahun 2019. Bukan baru sekarang. Seperti itu. Oke, Pak Riang, saya ini kan beberapa hari lalu juga sempat datang ke lokasi ya Pak pada saat pembongkaran, melihat bagaimana situasi di sana dan banyak juga seperti spanduk-spanduk besar bertulisan mencari Pak Riang ataupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan Pak Riang itu terpasang di sana Pak. Warga di sana juga sempat berkomentar kepada saya bahwa Pak Riang, Ketua RT 11 ini mencari sensasi. Tanggapan dari Pak Riang nih, warga di sana, pemilik ruko mengatakan demikian. Seperti apa Pak? Pertama yang saya sampaikan adalah pernyataan tadi bukan dari pemilik ruko. Pasti itu ada yang setting itu. Perkataan itu pasti ada perkataan yang menyampaikan kamu harus ngomong seperti ini. Karena jelas-jelas yang demo itu bukan warga saya. Nggak jelas saya itu orang dari mana itu. Kalau pernyataannya adalah saya tidak mau hadir. Saya hadir sejak tahun 2019. Kami hadir 3 kali di Kelurahan Pluit. Hanya saya, pihak RW, kemudian institusi terkait dan instansi terkait, tata air, dinas sumber daya air, Bina Marga, Citata, hadir semua di Kelurahan Pluit selama 2 kali itu. Dan ada 1 kali juga pertemuan di kecamatan. Mana ada yang hadir dari warga yang ditegur. Seperti itu. Jadi kalau sekarang saya dibilang cari sensasi, perjuangan saya dari tahun 2019, surat saya penuh itu. Ditanggapi sejak saya melapor ke Pemprov DKI Jakarta yang saya tujukan kepada PJ Gubernur Heru Budi Hartono. Baru ada tindakan, langsung ditindaklanjuti, lalu didisposisikan ke tingkat Wali Kota Jakarta Utara. Seperti itu. Buat apa saya cari sensasi? Saya banyak pekerjaan, Mbak. Oke. Nah Pak, dengan adanya aksi seperti ini, apa kira-kira langkah yang akan ditempuh oleh Pak Riang? Ya, yang pasti begini, setiap perbuatan itu pasti memiliki konsekuensi. Saya hanya memperingatkan, jangan memperkeruh keadaan. Apalagi kemarin itu datang ada 2 anggota dewan. Nggak jelas itu tujuannya untuk apa 2 anggota dewan datang ke lokasi saya. Sedangkan di situ sedang ada permasalahan. Dan yang saya sayangkan, saya tidak diajak dalam pertemuan itu dan tidak diberitahukan sebelumnya oleh 2 anggota dewan. Dan perlu saya sampaikan juga, sejak pada saat 2 anggota dewan itu hadir, tidak lama kemudian timbul demo susulan.
kalau misalnya anggota dewan menyampaikan hal-hal yang positif, tidak mungkin terjadi demo susulan, kan seperti itu. Oke, baik Pak Riang Prasetya, terima kasih atas waktunya. Tentu kita juga akan ikuti bersama bagaimana nanti perkembangan dari penanganan kasus ini. Selamat siang Pak Riang. Selamat siang Pak. Selamat siang, Mbak Ken.